Tuh. Nah, gini. Oke, ulang ya. Halo, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Ardi. Saya adalah seorang ortotis prostetis. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai skoliosis. Apakah kurva skoliosis bisa berkurang dengan sendirinya? Kurva skoliosis tidak dapat berkurang dengan sendirinya. Jadi skoliosis ini adalah suatu kondisi yang progresif. Jadi seiring berjalannya dengan waktu, skoliosis ini akan bertambah parah. Kenapa? Karena akumulasi dari beban yang terjadi kepada tulang punggung itu akan mengakibatkan skoliosis bertambah parah. Apakah skoliosis bisa bertambah parah dengan bertambahnya usia? Oke, seiring bertambahnya dengan usia, maka aktivitas-aktivitas selama pertumbuhan itu akan menyebabkan tertumpuknya beban-beban di tulang belakang. Nah, ketika punya skoliosis, maka beban yang dibebankan kepada tulang belakang itu akan mengakibatkan derajat lengkung skolosisnya lebih parah. Jadi semakin bertambahnya usia, maka akan semakin bertambah parah derajat lengkungan skolosis. Jika saya ada skoliosis, apakah anak saya juga akan kena skoliosis? Kemungkinan anak Anda mengalami skolosis. Jika Anda punya skolosis, maka kemungkinan itu ada. Jadi memang skolosis ini juga bisa diturunkan secara genetik dari ayah atau ibu, diturunkan kepada anak-anaknya. Apakah skoliosis bisa lintas generasi atau loncat generasi? Skolosis lintas generasi kemungkinan ada, tapi sangat kecil. Jadi seorang kakek dan neneknya yang mempunyai skolosis akan menurunkan gen skolosis kepada katakanlah ayahnya. Nah, ayahnya ini adalah karier dari gen skolosis tersebut. Kemudian ketika bertemu dengan ibunya yang juga seorang karier skolosis, maka mereka akan memiliki seorang anak yang kemungkinan akan memiliki skolosis juga. Apakah postur anak saya yang kurang bagus itu ketika duduk, ketika berdiri, ketika beraktivitas adalah salah satu penyebab dari skoliosis? Oke. Penyebab utama mungkin tidak, tetapi ini merupakan penyebab tambahan. Artinya ketika seorang anak memiliki skolosis dari bawaan lahir, kemudian ditambah dengan postur badan dia yang salah ketika berdiri, ketika menulis, barangkali badannya miring sebelah, nah itu akan memperparah derajat skolosisnya. Itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya anaknya itu lahir normal, kemudian memiliki postur yang salah, maka kemungkinan kecil dia akan skolosis. Apakah skoliosis ada kaitannya dengan cedera? Misalnya dulu anak saya sering jatuh, jadi dia sekarang punya skoliosis begitu. Oke, jadi cedera, misalnya jatuh atau tertabrak, itu kita harus bedakan dulu skolosisnya. Kalau anak tersebut memiliki skolosis dari lahir, kemungkinan dia akan bertambah parah karena sudah ada bawaan dari lahir, kemudian ditambah dengan accident atau jatuh, maka itu akan meningkatkan resiko bertambahnya derajat kurva skolosisnya, maka akan bertambah parah. Tapi kalau misalnya anaknya itu dari lahirnya normal, kemudian dia jatuh atau dia cedera, kemungkinan kecil dia akan skolosis. Jadi harus diketahui dulu penyebab asalnya skolosis atau dia normal. Kalau normal kemungkinan skolosisnya lebih kecil. Apakah skoliosis dapat dicegah? Skolosis dapat dicegah untuk tidak bertambah parah, iya. Tetapi kalau skolosis apakah bisa dicegah dari bawaan lahir? Kemungkinan besar tidak, karena kita tidak tahu bagaimana genetik orang tua kita seperti apa, apakah pembawa karier skolosis atau tidak. Nah, untuk dicegah supaya anaknya tidak skolosis mungkin probabilitasnya sangat susah. Tapi kalau anak sudah ada skolosis kemudian kita cegah supaya tidak bertambah parah, itu sangat bisa. Jadi ada beberapa treatment atau latihan-latihan yang bisa diberikan kepada anak supaya mencegah bertambah parahnya skolosis.
terutamanya dengan cara skoliosis bracing, treatment di fisioterapi atau hidroterapi, dan latihan penguatan otot. Jika saya punya skoliosis, bagaimana posisi tidur yang baik? Ketika Anda memiliki skoliosis atau barangkali anak Anda yang skoliosis, maka Anda tidur di kasur yang flat, yang rata. Ketika tidur, maka dilihat gap antara tulang punggung dengan kasur. Ketika ada gap, maka gap itu diisi dengan menggunakan bantal. Tetapi perlu diingat bahwa bantal jangan terlalu tinggi, terlalu tebal, sehingga nanti akan mengakibatkan pressure yang berlebihan di tulang punggung. Ini sepertinya pertanyaan dari penderita skoliosis yang sudah dewasa nih. Saya boleh minum-minum nggak saat saya punya skoliosis dengan kondisi saya yang ada skoliosis? Oke, minum-minum yang dimaksud di sini mungkin adalah minum alkohol dan kafein ya. Kalau misalnya minum air ya tentunya dianjurkan sekali karena bagus untuk kesehatan. Tapi kalau minum alkohol itu adalah salah satu substansi yang dapat mencegah penyerapan kalsium sehingga di kemudian hari akan menyebabkan osteoporosis. Kafein juga memiliki dampak yang sama terhadap tulang, yaitu mencegah masuknya kalsium ke tulang sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan osteoporosis. Nah, ketika Anda memiliki skoliosis kemudian ditambah dengan osteoporosis, maka kedua kondisi ini akan menyebabkan bertambah parahnya derajat lengkungan skoliosis Anda. Jadi sebaiknya untuk minum alkohol dan kafein sebaiknya dibatasi, jangan terlalu berlebihan karena dampak jangka panjangnya akan menyebabkan osteoporosis yang tentunya akan memperparah derajat lengkungan skoliosis Anda. Oke, jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang saya ditanyakan kepada ortotis prostetis mengenai skoliosis. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Hai, terima kasih sudah nonton video kami sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Ortocare Indonesia. Jika ada pertanyaan, kamu boleh komen di bawah atau kirim pertanyaan kamu ke Instagram kami di @ortocareindonesia. Sampai jumpa lagi!